berdiskusi sehingga informasi yang kita terima nggak menjadi subjektif. Oke, betul. Ya. Dan tentunya dengan diskusi juga kita juga jadi mendapatkan wawasan tambahan yang tadinya kita nggak tahu jadi tahu. Betul sekali. Iya, jadi sebisa mungkin ya, maksudnya kita bicara hal paling simpel deh. Misalnya kita lihat anak kecil ya di mana-mana ya. Yang namanya anak kecil untuk belajar jalan pasti dituntun sama orang tuanya, atau sama saudaranya. Ya, kita nggak pernah lihat bayi atau anak kecil jalan sendirian di mall gitu kan. Pasti ada yang mendampingi supaya jalannya bisa terarah. Begitupun sama dunia forex trading gitu. Maka dari itu sebisa mungkin kita berjalan dalam dunia forex trading ini penting banget untuk ada seseorang yang membimbing kita ya. Jadi mungkin dengan kata lain begini ya Pak ya, trader forex pemula ini bisa kita anggap sebagai seorang anak kecil yang sedang belajar. Berjalan. Ibaratnya seperti itu. Jadi dengan kata lain bagaimanapun meskipun anak tersebut sudah bisa lari tapi tetap membutuhkan bimbingan dari orang tuanya ataupun dari siapa dari orang dewasa. Begitupun juga dengan trading forex. Betul sekali, betul. Kayak ibarat pun juga kalau misalnya kita ngomong dari anak kecil, misalnya udah dewasa nih kan. Misalnya dewasa anak ini mempunyai mimpi menjadi pelari, pelari sprint 100 meter. Tapi suatu dia menjadi peserta dalam lari sprint 100 meter, dia kan gak didampingi terus sama mentornya. Menjadi independen seorang dewasa yang mengikuti pertandingan tersebut. Ya, seperti ya sama halnya gitu loh. Kita pun juga adanya mentor yang akhirnya sudah belajar, yang akhirnya nanti menjadi seorang trader yang maksimal secara pribadi dan independen. Ya, jadi itu penting banget kita punya lawan bicara dalam dunia forex trading. Ya, kita bisa lanjut ke slide selanjutnya ya. Oke, mungkin Pak ada pertanyaan ini Pak. Kalau misalkan tadi kita bicara tentang komunitas, mengenai diskusi. Nah, menurut Pak Rio sendiri, komunitas yang baik itu gimana sih dan mentor yang baik itu gimana sih? Bisa kasih tips-tipsnya mungkin? Nah paling penting seperti ini, semua orang bisa menawarkan menjadi seorang mentor, betul nggak sih? Tapi paling penting ini, kita perlu banget untuk menaruh kepercayaan di awal ini, benar nggak sih? Maka dari itu penting begini, sebelum kita juga mengenali lawan bicara profil kita. Ya, yang sebetulnya ini akan dibahas dalam slide selanjutnya nih. Ya, kita coba masuk slide selanjutnya ya. Nah, ini sebagai contohnya gimana caranya kita bisa menemukan mentor yang reliable, komunitas yang sehat dan sebagainya. Nah, mungkin kita bisa tanya kepada diri kita pribadi dalam pertanyaan ini. Kenapa kita semua pengen tahu tentang forex trading? Ya, terus informasi apa aja yang kita terima dan kita percaya. Ketiga, dengan siapa kita diskusi. Keempatnya ini yang tadi kita mulai nih, how is the profile of the person you discuss with. Terus selanjutnya kapan mau trading, apa segala macam. Mungkin kita masuk ke keempat nih. Nah, ini kalau misalnya kita tanya bagaimana menemukan yang reliable dan sebagaimana, kita bisa ngobrol lebih dalam dulu akan person to person dulu nih, maksudnya ya. Jadi maksudnya gini, kita bisa saling kenal satu sama lain. Misalnya saya sama Pak Rama nih, ya udah kita tahu sama-sama trader. Pak Rama, saya pengen belajar trading. Oke, kita ngobrol dulu secara in person, kenal dulu. Latar belakangnya Pak Rama seperti apa dan sebagainya. Ya akhirnya mengenali dunia Pak Rama gitu loh. Nah, dan pada akhirnya sewaktu udah tahu, Pak Rama ini adalah seorang trader yang sangat sukses dan juga portofolio yang sangat baik dan juga memiliki sertifikasi dan sebagainya. Di situ saya baru lihat ternyata sudah ada hasil yang sangat luar biasa sehingga saya bisa menaruh kepercayaan sama Pak Rama. Jadi nggak bisa, tetap kita juga harus tahu background dia dulu ya. Jadi ya maka dari itu kan sosial media ini kan tanpa batas. Kita nggak bisa cuma sekedar ya udah gue percaya ini, gue percaya itu gitu loh. Tetap buat kami pribadi fokuskan adalah hubungan dan kepercayaan. Jadi poin utama sekali gitu loh ya. Ada pertanyaan lagi atau kita lanjut aja? Lanjut dulu aja ya. Oke. Nah, itu pertanyaan keempat dan mungkin kita juga bisa tanya kepada diri kita pribadi, kapan kita mau memulai trading dan di mana kita menaruh kepercayaan suatu kita melakukan forex
trading. Ini menjadi 5W 1H ya dalam sebelum kita mulai forex trading. Kenapa sih sebenarnya 5W1H ini dibahas di webinar malam ini gitu? Karena suatu kita bahas kesalahan-kesalahan apa aja dalam trading, misalnya nggak ada trading plan atau nggak punya manajemen yang baik segala macam, itu mungkin dibahas banyak banget di mana-mana. Cuma kita penting tahu gini, informasi yang kita terima adalah menjadi tanggung jawabnya kita, yaitu masuklah dalam dunia psikologinya kita gitu loh ya. Jadi sebelum kita memulai segala sesuatu akan forex trading ini, penting untuk kita membangun pola pikir, pandangan, kesehatan yang sangat baik gitu loh ya. Nah, maka dari itulah di sini tuh pemikiran-pemikiran yang kita perlu bangun dulu nih sebelum kita melangkah gitu ya. Intinya sebelum itu juga kita harus tanya diri kita dulu sendiri ya. Betul. Sebentar ya. Oke, ini ada pertanyaan nih kebetulan nih. Ya. Ini kita sambil menjawab pertanyaan ya, sebelum ke slide selanjutnya ya. Oke, ada yang bertanya seberapa penting mentor dan ilmu trading. Saya dengar dari teman-teman saya kalau mereka bisa profit, tapi setahu saya mereka nggak punya mentor atau ilmu tentang trading. Apakah saya bisa seperti itu? Oke, pertanyaannya bagus ya. Oke, pertanyaan bagus. Saya ulang pertanyaannya ya. Seberapa penting mentor dan ilmu trading? Saya dengar dari teman-teman saya kalau mereka bisa profit, tapi setahu saya mereka nggak punya mentor atau ilmu tentang trading. Apakah saya bisa seperti itu? Oke. Begini, kita udah bahas di awal bahwa jangan sampai profit ini cuma sekedar season yang akhirnya kedepannya nggak last long. Iya. Ya, cuma saat doang, gambling ya. Cuma gambling doang. Dan akhirnya yang namanya kita dengar dan kita lihat di sosial media, gak mungkin hal-hal yang lagi loss. Benar. Kadang seringkali orang itu cuma nunjukin hal-hal yang baik, tapi nyembunyiin hal yang negatifnya. Betul, jadi segala sesuatu ditanamnya tuh bahwa wah ini selalu profit segala macam. Dia kok bisa sendiri, gue juga bisa sendiri segala macam gitu kan. Ya akhirnya berarti gue juga bisa. Oke. Sekarang pertanyaannya adalah kalau emang kita bisa melihat orang itu bisa, apakah kita pribadi punya fondasi yang kuat akan pengetahuan? Akan itu yang menjadi pertanyaan gitu loh. Sebenarnya ditanya bisa atau enggak, sebenarnya balik lagi ke diri kita sendiri dong. Meskipun setiap orang mungkin punya peluang sukses yang sama ya sebenarnya, tapi balik lagi ke dianya diri kita masing-masing lagi juga. Iya. Betul. Jadi maka dari itu sebenarnya seberapa penting mentor dan ilmu trading sangat-sangat penting ya. Apapun yang kita lakukan, gak cuma ngomongin forex trading doang. Seorang mentor dalam bisnis, dalam olahraga, dalam apa, mentor itu sangat dibutuhkan gitu ya. Dan ilmu pun juga sangat penting dibutuhkan. Gak mungkin orang-orang sukses di luar sana melakukan sesuatu tanpa mentor dan tanpa ilmu ya. Itu yang penting banget harus kita tahu. Jadi seberapa penting? Sangat penting ya. Tapi mungkin nggak kalau misalkan tanpa mentor ini tetap mungkin nggak ya, meskipun tanpa mentor itu bisa sukses? Mungkin atau enggak, mungkin aja, oke? Tapi berapa lama? Dan mungkin peluangnya lebih kecil juga ya. Betul, karena kan begini, untuk membangun kesuksesan itu bukan sebuah fase yang kita masuk sukses tiba-tiba jadi nggak sukses. Ya kan, perjalanan itu sebisa mungkin sukses adalah perjalanan menuju garis akhir kehidupannya kita, bahwa sukses itu selalu ada gitu loh. Sehingga suatu kita punya mentor dan mentor ya terutama kita juga udah tahu mentor kita tuh gini. Saya bisa bilang bahwa mentor adalah seseorang yang melihat sesuatu dari kehidupan kita yang kita nggak lihat sendiri. Oke, jadi kadang kita ada yang namanya blind spot nih. Sewaktu kita trading, sewaktu kita open transaksi, sewaktu kita analisa, kadang kalau uang kita banyak, lotnya 1, lotnya 10, kadang jadi subjektif nih. Bener. Jadi pengen, market yang penting, pengen lu pergi market sesuai apa yang gua harapin deh gitu. Tapi kan dengan adanya mentor kita bisa bilang, lu harus hati-hati. Jadi pengingat juga ya. Betul sekali, pengingat ya. Jadi mentor itu sangat penting ya. Jadi kesimpulannya sih, mungkin mentor ini sangatlah penting dan bisa meningkatkan peluang kesuksesan seorang trader itu
itu sendiri. Betul. Tapi di sisi lain, meskipun tidak memiliki mentor, itu juga tidak menutup kemungkinan seseorang bisa sukses. Ya. Namun mungkin peluangnya lebih kecil. Betul sekali. Ya. Oke, kita bisa lanjut ke slide selanjutnya ya. Jadi buat rekan-rekan di sini mungkin kalau misalnya ada pertanyaan, kita sambil diskusi aja ya. Sambil lihat, nggak apa-apa. Jadi kalau ada pertanyaan silakan tanya aja, nanti di tengah-tengah kita bisa menjawab pertanyaan itu ya. Nah, jadi saya mau bilang ini, poin penting di sini, kata-kata penting yang harus kita mengerti ya. Pertanyaan yang salah mengarahkan kita kepada jawaban yang salah. Oke. Dan kepercayaan kita itu akan menentukan perjalanan kita ke depan ya. Jadi makanya pertanyaan-pertanyaan kita pun kita harus tahu nih, kita harus filter ya. Karena kalau misalnya kita udah bertanya yang salah, otomatis akan mengarah kepada jawaban-jawaban yang salah ya. Misalnya contoh, forex trading itu judi atau enggak, apa segala macam. Oke, forex trading itu judi, gimana cara menangnya nih? Misalnya gitu kan, arahnya udah ke sana. Udah. Jadi secara tidak langsung udah sugestinya udah negatif mungkin. Betul. Ya akhirnya gini, karena dia udah mempercaya sesuatu hal yang negatif dan ternyata pertanyaannya pun salah. Kesananya pun jadi rembet nih, jadi salah gitu. Jadi makanya penting banget untuk kita coba cross check pertanyaan-pertanyaan apa aja sih yang kita lontarkan ke lawan bicara kita tentang forex trading ini gitu. Ya. Next ya. Kita lanjut ya. Oke. Nah, ini yang paling penting nih. Jangan sembarangan tanya tentang forex trading. Ya, jangan sembarang tanya ke sembarang orang ke forex trading. Meskipun orang tersebut ngerti tentang trading, iya. Jadi nggak boleh sembarangan. Jangan sembarangan gitu loh. Tetap kita kasarnya gini, kita nggak mungkin bertanya tentang bisnis kepada seseorang yang menjadi seorang dokter. Mungkin dia ngerti tentang bisnis, tapi bukan menjadi kehidupannya dia. Iya. Ya, terkecuali mungkin kalau dokternya itu sendiri buka klinik sendiri. Atau misalnya seorang atlet yang sangat terkenal, who's pure atlet yang kita bicara, membahas tentang bagaimana untuk mengoperasikan seorang pasien. Nah, itu udah salah ya. Itu udah salah kan. Jadi akhirnya makanya jangan sembarang orang. Kita harus tahu profesinya masing-masing gitu ya. Itulah targetnya. Maka dari itu mungkin kita bisa tanya, ini kita masuk ke lingkup forex trading itu sendiri ya. Bahkan lingkup forex trading pun juga ada perbedaannya masing-masing nih. Ada yang namanya trader, ada yang namanya marketing of trading. Oke? Bisa jelasin nih Pak, kayaknya menarik. Bedanya apa? Ya, jadi gini, trader itu adalah seseorang yang melakukan trading, ya sih, yang melakukan eksekusi, yang melakukan buy and sell, yang benar-benar menjalani kehidupan dia sebagai seorang trader, ya menganalisa market semuanya. Nah, marketer adalah gini, mungkin saya adalah lulusan anak kuliah manajemen yang baru kuliah yang lagi cari kerjaan. Oke, sebar CV, ternyata keterima nih di satu perusahaan forex trading untuk menjadi job desk-nya sebagai marketer ya, sebagai marketing forex trading. Akhirnya dia, karena dia tahu dia apply kerjaan dan butuh yang namanya penghasilan, diberikanlah informasi tentang forex trading dan mencoba menjual tentang forex trading. Tapi belum tentu sebagai trader, oke, marketer ya. Jadi maka di sini kita make sure discuss dengan siapa ya, dengan profil, karena dibilang di sini adalah dua peran yang sangat berbeda. Ya, meskipun tampak sama ya. Tampak sama tapi beda gitu loh. Karena begini, mungkin marketing itu begini. Saya bilang ini bukan tentang salah atau benar. Ya, ini punya fungsinya masing-masing. Oke, suatu kita mungkin gini, marketing bisa menjelaskan kepada kita akan peluang forex trading, betul nggak sih? Tapi suatu kita udah terjun, ngobrollah dengan seorang trader, ya. Jadi fungsinya marketing itu kan sebenarnya memperkenalkan. Jadi tidak ada yang salah. Nggak ada yang salah. Ini nggak menjadi marketing forex trading luar biasa ya. Fungsinya masing-masing. Ya, maksudnya begini, kenapa jangan bertanya random segala macam? Mungkin ini begini, waktu kita udah ketemu gate awalnya ke marketing, and then kita tahap selanjutnya.
gitu ya. Jadi kenapa tahap ini tuh jelas supaya maksimal aja ya, supaya orang-orang bisa maksimal dalam dunia trading ya. Jadi ini dua peran yang sangat berbeda, trader dan marketer ya. Marketing itu adalah orang-orang yang memperkenalkan forex trading. Kalau trader itu adalah kita bisa belajar lebih dalam akan dunia tradingnya. Ya. Jadi kalau misalkan kita udah terjun sih ya lebih baik nanya sama tradernya langsung. Betul. Ya. Dan selanjutnya juga ini masih pembahasan yang sama, perbedaan antara trader dan teacher. Oke. Mungkin kita bisa ambil kesimpulan seperti ini. Kalau misalnya kita kuliah, gitu ya, ada yang namanya guru, ada yang namanya praktisi, ya. Dosen-dosen di kampus belum tentu praktisi dalam apapun yang diajarkan, ya. Kita semua pernah kuliah nih. Mungkin dosen itu atau guru sangat maksimal dalam mengajar di kelas, buku sangat mengerti, rumus-rumus sangat mengerti segala macam. Mungkin tapi sewaktu mereka terjun dunia nyata, mungkin belum tentu bisa diaplikasikan sebagaimana dia mengajar. Dalam praktiknya berbeda Kan, karena satu titik ini mengajarkan tentang pengetahuan, satu titik berbicara tentang mental. Karena dia juga yang menjalankan eksekusinya itu ya. Iya kan. Nah maka dari itu kebanyakan ya emang ini, makanya ini role yang berbeda nih satu sama lain. Berat bukan salah, ini cuma beda. Teacher itu lebih ke textbook ya. Lebih ke mengajarkan hal-hal yang basic yang ada di buku yang dilontarkan kepada peserta gitu loh. Nah, pada akhirnya sebenarnya waktu kita kayak misalnya saya pribadi nih udah kuliah manajemen, belajar di kampus tentang keuangan, tentang manajemen, pemasaran, segala macam. Tapi suatu masuk perusahaan mungkin benar-benar menjadi fleksibel nih pembelajarannya sama yang diajarkan di kampus sama yang di perusahaan. Ini jadi hal baru lagi gitu loh. Atau mungkin ada juga beberapa hal yang bertolak belakang juga, Pak. Betul sekali. Jadi ini adalah, jadi ada pembelajaran lagi. Lebih ke fleksibilitas, kita mengenal market seperti apa, kita menjadi fleksibel. Suatu kita menjadi trader gitu loh. Ya, teacher salah? Enggak sama sekali. Teacher pun juga adalah seseorang yang menjadi langkah awal kita mengenal dunia trading. Bagaimanapun kita juga butuh mereka buat belajar awal-awalnya itu kan. Betul sekali. Bahkan misalnya kita ngomongin di kampus manajemen atau misalnya kedokteran, teacher mereka mengajarkan basic tentang manajemen, tentang bagaimana menangani pasien atau apapun itu semua. Tapi suatu di lapang itu kan menjadi hal yang berbeda juga mungkin itu. Betul. Ya. Jadi ini sekali lagi pembahasan ini bukan tentang satu benar atau satu salah, ini hanya different role saja. Punya setiap mau trader, mau teacher atau dia mau jadi tenaga marketing itu punya fungsinya masing-masing dan gak ada yang salah satu pun ya. Dan itu kalau bisa kita bilang juga sambung menyambung ya. Betul. Dari semuanya itu saling membutuhkan. Gitu. Betul. Nah itu trader membutuhkan seorang teacher ataupun trader tersebut membutuhkan seorang marketing itu. Betul. Karena begini, kenapa pembahasan ini dibahas? Karena begini, kita kan bertanggung jawab atas pikiran kita sendiri, ya. Kita bisa bertanya kepada siapa aja dan informasi kita bisa terima apa aja ya informasi bisa kita terima. Yang menjadi pertanyaan adalah kita perlu memfilter segala sesuatu yang kita informasikan dan mengambil intisari yang berguna untuk kita pribadi dalam masuk dunia trading ya. Karena bagaimanapun juga semua kita bisa bilang gini, otak kita kan sebagai engine. Ya, kita berperilaku seperti apa tergantung daripada otak kita sendiri gitu loh. Nah, maka dari itu segala sesuatu kalau kita mengambil keputusan menjalani kehidupan yang positif, yang maksimal, yang menjadi sukses, itu semua kan gak bisa semua informasi kita tampung dan akhirnya dilakuin semuanya. Iya. Gak bisa. Harus kita pilah juga. Harus kita pilah juga. Maka dari itulah sebenarnya kita kenapa pembahasannya tentang dengan siapa Anda berdiskusi, pertanyaan apa aja harus ditanya dan sebagainya, sehingga kita bisa masuk ke filterisasi ini gitu loh. Ya. Ini juga penting ya, di samping kita belajar tentang teknikal ataupun fundamental. Ya. Nah, terus yang jadi masalah juga mungkin kenapa sih
bahasannya ini juga mungkin karena ini tuh sering disampingkan oleh sebagian besar trader, padahal hal ini juga tentunya memiliki peran yang sangat penting dalam trading forex. Betul sekali. Dan mungkin ini mungkin ada beberapa tahu film Crazy Rich Asian nggak? Oke, saya belum sih. Belum nonton ya. Nah, mungkin ada beberapa orang yang udah nonton film ini, dan di awal ini dia menyebutkan satu statement yang sangat menarik. Jadi ada satu situasi di mana dia mengajar, dia ini sebagai seorang profesor ekonomi yang memberikan contoh kepada murid-muridnya, kepada mahasiswa dalam orang bermain poker, bermain kartu. Ya. Nah, di satu titik dia, si dosen ini all in nih, kasih semuanya. Oke. Sementara dia udah mulai pressure, oke, kartu gue kayaknya kalah nih. Dan akhirnya dibuka, ternyata kartunya emang gak ada apa-apa, yang all in malah lebih gak ada apa-apa lagi. Oke, yang akhirnya ini yang menang. Dia cuma menjelaskan simpel banget. Dia cuma menjelaskan seperti ini. Kebanyakan orang masuk dalam dunia keuangan, bahkan ini bisa berhubungan dengan forex trading. Mereka menjalankan forex trading ini berdasarkan fondasinya perasaan, bukan logik sama math. Oke? Berdasarkan feelingnya aja, bukan berdasarkan pemikiran rasional, berdasarkan perhitungan, berdasarkan logik, gitu ya. Nah, ini tuh yang benar-benar kenapa kita dibahas itu, kenapa penting banget psikologi, karena psikologi itu adalah poin utama kita menjalankan ini bukan berdasarkan perasaan. Karena kadang mungkin ketika seorang trader, apalagi pertama ya, selalu ada asumsi bahwa dengan forex trader ini kita seperti halnya poker tadi ya, kadang dengan mungkin kita berharap dengan forex ini kita bisa jadi cepat kaya, ini itu jadi tentunya sebuah pemikiran yang salah. Betul sekali. Karena gimana pun juga apapun yang easy come, easy go ya. Iya, betul. Ya, jadi maka dari itu penting banget di sini pembahasan semua masuk dunia trading, semua bisa sukses last long. Ya, sukses yang permanen ke depannya gitu. Ya. Kita mau lanjut atau ada pertanyaan selanjutnya? Ada pertanyaan mungkin rekan-rekan teman-teman yang lain ada pertanyaan? Oke, kita lanjut dulu aja ya. Oke. Sekarang, maka dari itu karena kita membahas tentang psikologi, kita membahas tentang pemikiran-pemikiran yang kita perlu filter segala macam, di sini dijelaskan bahwa invest dalam diri kita sendiri sebelum kita sukses. Ya, semua orang successful di sana adalah mereka yang menginvest diri mereka sendiri, yang nggak kelihatan di sosial media gitu loh. Mereka benar-benar invest dalam baca buku, invest dalam olahraga, invest dalam belajar, ikutin semua seminar, pokoknya invest diri terus sehingga mereka bisa menjadi seorang yang sukses. Begitupun kita semua penting untuk kita invest ke diri kita sendiri ya. Artinya kita harus berinvestasi pada beberapa hal yang mungkin akan berpengaruh positif terhadap kehidupan kita ke depan. Betul. Ya, dan seperti yang dibilang di sini, you can get all information about forex trading. Dan semua information itu bagus ya. Tadi pembahasan sebelumnya bertanya belajar dari YouTube, dari sosial media, itu bagus nggak sih? Semua bagus. Semua bisa. Gak ada yang salah. Gak ada yang salah ya. Well, kalau ngomong ada yang salah, ada yang enggak, mungkin ada juga yang salah ya. Tapi balik lagi, kita harus filter lagi gitu ya. Nah, makanya itu mungkin kita bisa bertanya, apakah kita semua mau filter informasi yang kita terima? Ya, makanya kita penting banget untuk ada lawan bicara. Ya. Terus, do you know which information is true or reliable? Mana yang informasi yang benar, mana yang reliable yang bisa kalau sekarang mungkin kebanyakan hoax ya, kebanyakan berita-berita palsu. Iya. Jadi karena sosial media ini gampang banget, ya udah deh, gue sharing tentang forex karena lagi trending. Sementara sebenarnya otaknya itu fondasinya nggak kuat nih dalam forex trading. Jadi kita bertanya nih ke diri kita sendiri, filtering yang mana informasi dan apakah informasi tersebut bisa membuat kita sebenarnya successful trader. Ya. Oke. Ini ada pertanyaan nih ya, Pak ya.
Oke, ada pertanyaan, kita cari-cari komunitas yang baik gimana, sama mentor yang baik gimana? Bisa kasih masukan, saya mau belajar trading, mulai dari mana ya? Nah ini mau dijawab sekarang atau kita pending dulu aja? Kita pending dulu aja ya. Sebelumnya nih ada pertanyaan sebelumnya juga nih. Seberapa penting sih psikologi trading jika dibandingkan teknikal? Soalnya pembelajaran di YouTube banyaknya teknikal saja. Oke. Ini kalau kita bicara seberapa penting psikologi trading jika dibandingkan teknikal. Ini pertanyaan yang tricky nih. Kita membandingkan satu sama lain, sebenarnya dua-duanya penting. Oke. Psikologi penting, teknikal penting. Ya, ini bukan tentang pembandingan, tapi emang dua-duanya sangat penting. Dan mungkin saya tambahkan sangat dibutuhkan juga. Sangat dibutuhkan juga. Jadi nggak bisa, kalau misalkan kita pakai teknikal, kita mengabaikan psikologi misalnya. Nggak bisa gitu juga ya. Betul. Karena kita nggak cuma ngomongin tentang forex trading gitu loh. Kita ngomongin segala usaha yang ada di luar sana. Kita hampir nggak pernah melihat usaha-usaha apapun di luar sana yang sukses. Karena mereka punya fondasinya atas perasaan. Iya sih, benar. Benar nggak sih? Semuanya memiliki pola pikir yang sangat kuat, punya fondasi yang sangat sehat, yang benar, yang tepat, sehingga mereka bisa mencapai kesuksesan dalam usaha mereka. Maka dari itu pentingnya psikologi trading pun juga sama. Kita memfokuskan akan mengembangkan perhitungan, logiknya kita, membangun itu bentuk sebuah kedisiplinan. Ya, itu kedisiplinan yang kita bangun sehingga pada akhirnya kita tahu fondasinya itu kita dari mana nih, dari logiknya kita kah, pikiran yang sehat, atau dari perasaan. Ya. Terus, ya mungkin juga kalau misalkan dalam forex trading ini dengan psikologi kita juga bisa menentukan target yang lebih rasional juga. Betul. Apa ya? Maksudnya karena kebanyakan seperti yang udah kita bahas sebelumnya bahwa biasanya kebanyakan orang ya kenapa sih mereka tertarik untuk trading forex itu biasanya meskipun tidak secara gamblang tujuannya itu adalah ingin cepat kaya biasanya. Nah dengan psikologi trading ini harapannya si trader tersebut dapat memiliki pemikiran yang lebih rasional dan tentunya rasionalitas ini juga tentunya bisa membawa dia semakin mendekatkan dia menuju kesuksesan itu. Betul. Karena bagaimanapun juga suatu kita ngomongin tentang psikologi ini, ketekunan dan kedisiplinan itu juga yang menjadi poin pegangan utama ya. Yang maka dari ya ketekunan, disiplinan benar-benar itu nggak cuma sekedar forex trading doang. Semua bidang bahkan nggak usah ngomongin bisnis, orang-orang yang mau juara satu di kelas aja atau juara satu di mana segala macam, tetap ketekunan dan disiplinan yang dibangun ya. Oke. Itu yang paling penting. Ada pertanyaan lain? Ada pertanyaan lain ya. Kalau dua-duanya penting, di mana saya bisa belajar psikologi trading yang benar? Karena di YouTube nggak ada. Nah, nanti terakhir juga mungkin ya kita. Oke, nanti kita bahas selanjutnya ya. Ya, kita bahas di slide selanjutnya. Oke, kita next ke slide selanjutnya dulu nih ya. Nah, ini yang tadi kita bahas bahwa seseorang yang bertanggung jawab akan keputusan kita adalah diri kita sendiri. Oke. Informasi kita mau pandang forex trading itu seperti apa, kita mau eksekusi market seperti apa, kita mau bergaul dengan siapa, semua keputusan dari 5W1H itu adalah diri kita sendiri ya. Oke. Dan ini yang paling penting. Di sini saya bilang bahwa apapun yang sehat pasti bertumbuh. Apapun yang bertumbuh belum tentu sehat. Oke? Yang paling important dalam kata-kata yang selalu kita pegang adalah healthy. Kenapa kita bahas the healthy di sini? Ini kan tadi kita bertanya nih tentang komunitas yang bagus segala macam, di mana kita bisa cari. Kita bisa cari dulu intensi daripada visi ya, kita bisa lihat visi daripada komunitas masing-masing. Oke, nah kebetulan pertanyaannya seperti ini, disinilah juga maksudnya buat kami pribadi gitu loh, dari Quadrat Trader, bahkan dengan Pintar Forex pun juga,
kesehatan akan trader itu adalah poin utama. Iya, betul. Ya, maka dari itu kita bahas tentang psikologi, karena kesehatan psikologi paling utama nih, jangan sampai masuk forex trading bukannya makin sukses tapi makin buntung. Iya kan? Makin stres gila makin stres, aduh uang gua lari ke sini semua malah hilang apa segala macam. Akhirnya bukannya malah jadi sehat, malah jadi sukses, tapi malah jadi penyakitan gitu. Ya, maka dari itu kenapa sehat itu kan dari mana? Kita ngomong pikiran nih kebanyakan ya. Pikiran. Kan? Orang bisa sakit karena pikiran. Orang bisa drop karena pikiran juga. Iya. Kalau bisa dibilang gini, semua orang punya masalah, bener gak sih? Bener. Kita pribadi nggak punya masalah. Benar sekali. Tapi yang menjadi membedakan mana yang sehat, mana yang enggak adalah bagaimana mereka memanage pikiran mereka. Mereka memfokuskan apa yang sehat atau memfokuskan masalahnya mereka. Ya, jadi maka dari itu apapun yang sehat pasti bertumbuh. Kenapa bisa dibilang apapun yang bertumbuh belum tentu sehat? Semua orang bertambah umur. Kita bisa lihat sekeliling kita nih, semua orang bertambah umur, tapi belum tentu nambahnya umur malah makin sehat. Faktanya malah kebalikannya ya? Kebalikannya kan, malah ada yang udah, ya sorry itu saya gitu loh, meninggalkan dunia ini lebih cepat karena lifestyle yang kurang baik, bertumbuh secara umur betul, tapi belum tentu sehat. Maka dari itu kenapa ditekankan di sini, forex trading adalah wadah di mana bukan orang-orang untuk makin stres, makin apa segala macam, karena informasi di luar sana benar-benar bisa dibilang subjektif berdasarkan pengalaman masing-masing. Itu udah ada banyak banget sekali informasi banget. Jadi pada akhirnya kadang bisa dibilang membingungkan banyak orang akan forex trading. Maka dari itulah filterisasi. Bahkan kita ngomongin filter pun juga, air yang kita minum pasti difilter dulu. Tapi sumbernya pun juga pasti dari air gunung gitu loh kasarnya. Gitu kan. Jadi kesehatan menjadi poin utama banget nih. Ya. Oke, ada pertanyaan selanjutnya nih. Saya ikut sinyal berbayar. Yang sinyal A suruh saya sell, yang sinyal B suruh saya buy. Jadi saya pusing. Ternyata harganya kemarin malah terjun. Ada solusi nggak? Jadi saya jadi nggak entry. Jadi menarik. Dia bingung ya. Dia bingung. Jadi yang A ini suruh apa itu? Suruh sell. Yang B lagi itu suruh buy. Pada akhirnya salah satu pihak yang bener nih, tapi dia nggak entry sama sekali. Iya, betul. Itu ada solusinya nggak tuh? Iya. Jadi gini. Maka dari itu kita apalagi kita masuk dalam dunia yang berhubungan dengan keuangan. Jangan sampai kita cuma sekedar mengikuti keputusan seseorang, tapi kasarnya kita nggak siap menerima resikonya. Ya. Iya. Jadi maksudnya gini loh. Dibilang bahwa kehidupan kita adalah tanggung jawab diri kita sendiri. Ya, sewaktu kita nggak punya pemahaman atau fondasi yang jelas, kita ngerti diri sendiri apa yang kita lakukan dan sebagainya, dan cuma ikut-ikutan, ya akhirnya gini, kita cuma ujung-ujungnya mengarahkan hidup kita kepada menyalahkan orang lain terus nih, ya kan? Menurut saya di akhir kalimat yang ditanya ini, saya jadi nggak entry, lebih baik nggak entry. Kalau misalkan memang ragu ya? Kalau emang misalkan ragu, karena keputusan ini kan bahwa gue juga bingung nih, gue juga nggak tahu mendingan entry buy atau entry sell. Keputusan dia adalah karena gue ngerti lebih baik gue ngikutin dua-duanya. Kasarnya gitu kan. Maka dari itu kenapa penting banget yang tadi kita bahas nih. Kenapa pentingnya mentor, kenapa pentingnya komunitas? Ya di sini. Jadi nggak cuma sekedar beli sinyal dan ya udah ikutin terus aja. Ya akhirnya tapi kita sendiri nggak siap konsekuensi. Ya itu yang paling penting. Karena kebanyakan orang mengambil keputusan tertentu, semua orang bisa mengambil keputusan. Tapi belum tentu semua orang bisa menerima konsekuensi. Kadang orang juga nggak yakin ya, makanya mereka bayar buat sinyal itu. Iya. Dan bayar sinyal pun juga ya balik lagi. Karena permasalahan kesehatan psikologi itu sendiri pengen cepat dapat duit gara-gara pandemi segala macam jadi beli ini. Tapi kan balik lagi nih.
ngerti nggak? Iya, kadang mereka juga nggak tahu konsekuensinya. Terus mereka kadang juga percayanya sinyal ini ya kayak mendewakan lah. Ya. Tapi ketika satu kali salah, seringkali biasanya yang jadi kambing hitamnya ya baik lagi ke si pemberi sinyal. Iya, betul. Jadi solusinya enggak, ya solusinya yang lebih tepat, lebih baik sebelum mengambil keputusan entry buy atau entry sell, pahami dulu apa alasan entry buy atau entry sell. Jadi sinyal ini bisa kita gunakan, dengan kata lain kita bisa gunakan sinyal ini hanya sebagai panduan awal aja. Betul. Keputusan apakah kita akan buy atau akan sell, meskipun misalkan hanya ada satu sinyal yang ngirim gitu, yang memberikan sinyal. Tapi keputusan akhirnya mungkin sebaiknya itu adalah bagian si tradernya itu sendiri. Meskipun misalkan sinyal ini minta kita untuk buy, trader yang B itu diam, gitu. Nggak ada suggest. Nah, mungkin kalau misalkan kita nggak yakin dengan sinyalnya yang diberikan, mungkin itu juga akan lebih baik jika kita tidak melakukan apapun ya. Karena dimana sekalipun itu mengalami keuntungan, ya syukur-syukur mengalami keuntungan lah ya, mungkin itu nggak ada masalah. Tapi yang menjadi masalah adalah ketika kita mengalami kerugian. Betul. Karena ketika kita tidak percaya, tapi kita ragu-ragu, biasanya ketika saat tersebut menyesalnya itu lebih-lebih gitu loh. Menyesalnya itu. Iya, betul. Udah harus ikutin dia gitu kan. Betul. Udah nyesel ikutin orang, udah nyalahin orang juga. Jadi kalau misalkan ragu-ragu mungkin nggak usah. Lama-lama kan akhirnya jadi kesal sendiri, itu jadi marah-marah sendiri. Iya, benar. Jadi pada intinya percaya diri sendiri aja. Betul sekali. Karena pada dasarnya gini, signal itu adalah bukan masalah benar atau salahnya. Tapi sebenarnya waktu kita diberikan suatu sinyal atau kita beli sinyal, kita bisa bertanya lagi, kenapa alasannya untuk sinyal buy atau sell. Pada akhirnya suatu kita bertanya, kenapa memberikan sinyal buy atau sell. Akhirnya kita bisa balik lagi ke analisa kita pribadi bahwa alasan buy itu karena begini. Alasan jadi sell itu karena penguat alasan kita ya. Betul. Jadi nggak cuma sekedar 100% mempercayakan keputusan, tapi karena ada arahan ini bahwa kita bisa cross check lagi. Gue paham kenapa nih gue harus buy, kenapa nih gue harus. Akhirnya tanpa sadar skillnya kita pun juga jadi terbawa arus lah. Betul. Jadi kita juga terasah gitu ya bahwa gue juga jadi mau analisa nih secara nggak langsung gitu ya. Gimana nih Pak? Mungkin kira-kira kita bisa lanjut dulu nih ya. Lanjut dulu ya. Oke. Nah, maka dari itulah penting banget untuk kita menemukan komunitas yang benar dan mentor-mentor yang percaya. Oke. Ya. Mungkin kita bisa jawab beberapa pertanyaan sebelumnya ya. Betul. Yang ini mulai dari cari-cari komunitas yang baik, gimana sama mentor yang baik gimana, bisa kasih masukan? Ya. Oke. Kita bahas tentang komunitas dan mentor ya. Nah, begini. Untuk cara menemukan komunitas yang baik atau mentor yang dia percaya, otomatis kita balik lagi melihat profilnya dia. Kalau kita berbicara tentang mentor yang terpercaya, kita lihat mentor kita adalah seseorang yang memiliki sertifikat dalam trading atau enggak. Ya, itu penting juga karena sertifikat itu adalah sebuah pegangan bahwa orang tersebut telah menyelesaikan suatu pembelajaran yang maksimal sehingga dia bisa terjun secara profesional. Ya, sehingga kita tahu nih bahwa mentor kita terpercaya. Oke, bukan gini, karena di sosial media semua bisa menawarkan menjadi mentor, tapi profilnya nggak pernah dimunculkan. Jadi kasarnya itu front page-nya seperti itu, tapi kita nggak tahu belakangnya gimana. Jadi semacam beli kucing dalam karung, gitu kan. Jadi kita nggak tahu sebenarnya apa yang kita beli, gitu kan. Nah, maka dari itu penting ya bisa dibilang gini. Right community and reliable mentor, kita perlu yang namanya R&D.
research and development dulu nih, kita cari tahu dulu. Kayak PDKT lah ya. Iya, kayak PDKT juga nih. Kita kenal dulu, kita tahu dulu visinya gimana, orang-orangnya seperti apa, tujuannya apa. Ya, kalau PDKT kan mungkin ya jangan sampai kita deketin dia, taunya dia cuma memorotin doang. Kata-kata mungkin sama mungkin. Nah, ketika kita mencari seorang mentor, ya jangan sampai dia tuh cuma mau morotin kita doang. Betul. Kita ini mentornya ninggalin gitu. Iya, betul. Itu sangat cocok banget karena bagaimanapun juga kalau kita ngomongin tentang cari pasangan gitu kan, tetap kita mau pasangan yang fighting sama-sama. Iya benar. Gitu kan, fighting sama-sama. Juga mentor ya. Ya kan, kita pun juga mentor, kita fighting sama-sama, kita juga sama-sama. Karena pada dasarnya forex trading ini kita bukan sikut-sikutan sama satu sama lain. Kita fightingnya sama market yang nggak kenal A, B, C, D gitu kan. Anonim nih. Jadi kita selalu fighting kepada sesuatu hal yang bukan satu sama lain, tapi fighting yang menyeluruh seluruh dunia bahwa kita fighting ke sana, ke market. Gitu ya. Jadi kita juga bisa right community seperti apa, kita bisa lihat visi-visinya seperti apa. Ya, targetnya utamanya apa? Untuk mengedukasi yang jelas, untuk membangkitkan trader seperti apa, atau cuma sekedar ada komunitas-komunitas bisa begini. Ada komunitas signal juga gitu kan. Yang coba untuk jualin signal aja segala macam. Salah ya nggak salah juga. Ya. Tapi komunitas ini kadang gini, tujuannya adalah untuk komunitas signal adalah memberikan signal yang akhirnya setiap orang yang ada di komunitas bisa memperhatikan signal itu dan bisa eksekusi, bisa analisa segala macam. Tapi mungkin itu visinya mereka untuk hanya menjualkan signal. Tapi belum tentu itu menjadi visi kita yang kita pribadi juga. Beda-beda ya. Akhirnya visinya ini beda. Jadi gak ketemu satu sama lain nih. Jadi kita harus tahu dulu tujuan kita buat ke komunitas itu pengennya apa dulu. Betul. Kalau misalkan mungkin bisa lebih spesifiknya. Kalau misalkan kita lebih senang fundamental, terus ternyata gabungnya sama komunitas teknikal, itu juga mungkin nggak akan cocok ya. Betul. Jadi tentunya ketika kita mengetahui dulu apa sih yang kita butuhin, betul. Setelah kita tahu apa yang kita butuhin, lalu menyesuaikan atau cari komunitas yang sama dengan apa yang kita butuhin itu. Betul sekali, betul. Jadi ya akhirnya dari balik lagi ke pertanyaan yang komunitas yang seperti apa, tetap R&D gitu ya. Real mentor itu seperti apa, kita cek personalnya seperti apa, backgroundnya dia seperti apa ya. Dan saya mau belajar trading mulai dari mana ya? Nah ya, oke. Ya. Mungkin ini juga menjadi sebuah pembahasan juga yang bisa kita bahas lebih dalam komunitas nih ya. Jadi dari saya pribadi sebagai quadrant trader yang bekerja sama dengan Peter Forex ya, komunitas pun juga kita membentuk sebuah komunitas nih ya. Mungkin kita juga bisa diizinkan untuk bisa memperkenalkan gitu ya. Gini, ada ini Pak, quadrant trader itu apa sih? Soalnya ada beberapa pertanyaan. Di Pintar Forex ini ada quadrant traders. Betul. Akan tetapi mereka nggak tahu quadrant traders itu apa sih? Ya. Mungkin bisa kenalin juga sekalian. Boleh. Jadi ini sekalian beberapa teman-teman dari Zoom dari sekarang webinar, di YouTube nanti ya, ada di YouTube juga ya. Kita bisa perkenalkan quadrant trader ya. Nah, mungkin dilihat di Pintar Forex logonya seperti ini ya. Inilah adalah quadrant trader. Nah, quadrant trader itu apa? Quadrant trader adalah sebuah komunitas trading ya yang mengumpulkan masing-masing trader sehingga kita memiliki tujuan untuk mengedukasi masing-masing trader, sehingga mengedukasi ini untuk arahnya kemana nih? Untuk arahnya menjalani kehidupan trading yang penuh damai sejahtera, yang memiliki kelimpahan dan juga memiliki profit ya, profitable trader gitu loh ya. Jadi itu adalah quadrant trader. Quadrant trader ini adalah sebuah komunitas dan sebuah wadah tempat untuk teman-teman yang mau belajar mengenal forex trading itu apa, gimana cara kinerjanya, apa sih yang menjadi tantangan dan segala sesuatu, bahkan dalam bentuk komunitas dan juga perkumpulan dan juga mentor-mentor yang bisa mendampingi teman-teman gitu loh. Ngomongin soal mentor nih,
kita bicara mentor yang tepat itu emang yang ngajarin siapa gitu kan? Oke, nah mentor itu salah satu dari mentor kami adalah salah satu yang memiliki international certified trader ya. Jadi salah satu dari kami ini adalah orang yang sudah melewati masa studinya dia dan juga mengalami perjalanan dunia trading sekian lama dan dia sudah memiliki sertifikasi nih. Jadi bisa dibilang udah terpercaya. Udah terpercaya. Jadi dia sudah keluh kesahnya udah dapat, udah pengalaman pribadinya udah, dan akhirnya terjun dalam edukasi. Ya akhirnya pengalaman dan edukasi menjadi satu, sehingga itu menjadi sebuah hal yang maksimal nih. Jadi bisa sharing sama trader-trader yang baru, mungkinnya jangan sampai dulu gue kayak gini nih, jangan sampai nanti ngalamin juga. Betul sekali. Betul. Sehingga pengalaman dia pun juga menjadi sebuah bridging ya, jadi sebuah jembatan untuk mereka bahwa oke, lu nggak usah ngelewatin permasalahan yang udah gua alami dulu. Ya, jadi memperkenalkan. Jadi itu adalah Quadrant Trader gitu. Terakhir nih, mungkin juga ada teman-teman yang tertarik buat gabung sama Quadrant Trader. Dia sekalian jelasin juga Pak gimana sih caranya buat gabung sama Quadrant Trader ini. Ya, oke. Nah, untuk teman-teman di sana yang mau bergabung dengan Quadrant Trader, of course kalian bisa mulai dengan melihat dari IG kita nih, dari IG dulu, lihat semua segala macam, dan juga mungkin bisa kontak kita juga ya, kontak dalam Instagram, dan akhirnya juga kebetulan kami juga berdomisili di Bandung, dan teman-teman juga yang mau bertemu dengan kita secara langsung pun juga dipersilakan gitu loh. Misalnya mau kenal nih sama Quadrant Trader lebih lanjut nih, boleh ketemu nggak segala macam, dipersilakan banget, nanti tinggal atur jadwal segala macam gitu ya. Jadi Quadrant Trader sini tidak hanya, jadi bukan fiktif ya, bukan fiktif. Kalau yang lain fiktif ya, kalau ini fisiknya ada lah. Ada, betul. Ya teman-teman mungkin ada yang lagi di Bandung, misalkan mungkin yang memang sengaja nih pengen ketemu, oke bisa. Nah itu IG-nya sendiri itu mungkin bisa di. Ya, IG kami ini quadrant.traders ya, quadrant.traders. Nah teman-teman bisa cek di situ juga, ada beberapa penjelasan trading dan sebagainya. Dan bahkan kami pun juga nggak cuma sekedar menjelaskan informasi atau pengetahuan melalui sosial media aja, tapi kami juga dengan sangat terbuka menjalankan sebuah edukasi secara offline juga gitu loh. Ya, jadi untuk teman-teman yang mau belajar, yang gak cuma sekedar tahu kulitnya, tapi pengen tahu lebih ke dalam biji-bijinya gitu ke dalamnya, dengan senang hati pun kita membuka suatu wadah untuk edukasi. Jadi buat trader bisa tetap muka mungkin ya, dibanding kalau belajar online mungkin agak sulit juga. Iya. Online itu bukannya bisa atau nggak bisa, cuma kadang begini, intensi fokus orang kan beda nih. Kalau misalkan langsung mungkin lebih fokusnya karena ada orangnya, jadi lebih gampang. Kalau misalnya online, kita lagi online tapi kita lagi tiduran, lagi di kamar, kan otak kadang nggak di situ sepenuhnya, jadi nggak maksimal. Sinkron lah ya. Jadi nggak sinkron gitu. Ya. Mungkin dari rekan-rekan trader lain ada yang ingin ditanyakan kembali mungkin? Nah, oke. Kalau Quadrant Traders punya komunitas di kota mana ya? Ya. Mungkin bisa dijawab juga Pak. Ya, ada di kota mana aja? Kita ada di kota Bandung. Kita semua berdomisili di kota Bandung. Dan jika teman-teman yang berada di kota yang mungkin masih bisa terjangkau oleh kita di tengah-tengah pandemi ini, kita juga mungkin nanti bisa ngobrol, bisa face to face di kota masing-masing, bahkan mungkin Jakarta juga ya, Jakarta juga kita bisa ngobrol dan sebagainya gitu loh. Jadi tapi untuk kami sendiri berdomisili di Bandung gitu ya. Ini ada pertanyaan lain juga Pak. Iya. Broker pakai apa? Oke, ini broker pakai apa? Pertanyaan yang mungkin banyak banget yang orang tanya nih ya. Nah, kita broker pakai apa? Broker-broker yang kita bekerja sama satu sama lain. Ya, bukannya nggak mau bilang brokernya apa, tapi benar-benar gini. Untuk kita membahas dalam dunia broker ini adalah kita bisa bahas selanjutnya lebih ke secara personal lah ya. Ya, kita. Karena agak sensitif loh. Iya kan, maksudnya kita nyebutin nama atau ini segala macam.
akhirnya menonjolkan satu sama lain gitu loh. Kita pada akhirnya adalah ini quadrant trader ada ini untuk kebersamaan, untuk kesatuan dan untuk kebaikan satu sama lain, ya. Tapi broker apa nanti kita bisa ngobrol secara pribadi gitu. Oke. Jadi kalau misalkan ingin lebih tahu nih, bisa hubungin quadrant tradernya langsung ya. Jadi nggak dibahas di sini. Nggak dibahas di sini ya. Nanti kita ngobrol lebih lanjut aja gitu loh. Mungkin kalau misalnya kita nanya fasilitas apa aja, segala macam, ini kita bisa jelaskan juga nih di sini. Oke, boleh. Ya. Kita jelasin aja mungkin apa aja sih fasilitas yang mungkin nanti didapetin oleh traders ketika bergabung dengan quadrant traders. Iya, oke. Kita lanjut ke slide selanjutnya ya. Oke. Nah, ini kita satu slide ini jelas banget, never give up on your dreams. Ini menjadi satu statement yang selalu kita pegang. Tantangan itu selalu ada, tapi bukan berarti nggak bisa ditaklukkan. Jangan pernah kita menyerah dalam ya. Ini cuma sekedar gambar aja, penjelasan. Tapi kita bisa gini, keuntungan-keuntungan apa aja sih untuk orang-orang yang bergabung dalam quadrant trader? Dia bakal mendapatkan semua pengetahuan basic yang perlu diketahui seorang trader. Oke, kita akan menjelaskan semaksimal mungkin. Akan sebisa mungkin gini. Jangan sampai meninggalkan quadrant trader tanpa memiliki fondasi yang kuat. Oke, itu yang menjadi satu poin utama bagi kita. Menambah wawasan sih trader juga. Betul, ya. Jadi sehingga waktu udah melangkah ke depan untuk lebih fokus dan sebagainya, dia tahu bahwa fondasinya sudah dibentuk nih, gitu ya. Dan juga mendapatkan keuntungan, mendapatkan VIP group discussion. Jadi kami juga menyediakan sebuah group discussion setiap hari berjalan. Gak cuma sekedar sewaktu kita muncul baru diskusi, tapi VIP itu maksudnya sewaktu ada analisa, sewaktu ada melihat suatu potensi entry segala macam di share di grup dan mau diskusi dengan senang hati kita bisa berdiskusi. Ya. Dan juga VIP signal, artinya VIP signal ini adalah signal yang nggak sembarangan di share ke mana-mana, khusus untuk member yang bergabung dengan situ. Ya, dan again signal itu fungsinya bukan signal keluar langsung eksekusi. Ya, signal itu adalah untuk kita ajak saling berdiskusi sama-sama. Ya. Dan juga ada lifetime support mentoring. Ini yang menjadi poin utama juga bagi kami bahwa setiap orang yang bergabung dengan kami dalam quadrant trader, kami dengan sangat senang hati untuk mementor mereka. Gak cuma dalam teknikal atau fundamental, bahkan dari saya pribadi juga dengan senang hati mementori secara psikologi ya, kesehatannya, pikiran. Kayak contohnya nih, sneak peek aja nih ya kulitnya. Kalau emang lagi sakit atau lagi masalah keluarga atau lagi ada masalah apa, ya lebih baik jangan entry dulu nih. Kenapa? Karena ya jangan sampai karena lagi pusing, semuanya badan pengaruh, akhirnya semuanya subjektif, semuanya pengen, yang penting gue pengen dapet duit. Jangan sampai gitu loh. Ngerem, jangan dulu. Lebih baik kita tenang dulu, ya aja. Tunggu sampai benar-benar ini. Tenang dulu nih. Ya. Dan juga ada unlimited access face to face juga. Kami juga ada tempat juga untuk bisa datang, tinggal ngobrol, macam. Dan akhirnya yang terakhir adalah untuk healthy community in trading grounds. Ya. Komunitas yang sehat dalam dunia trading. Contoh sehat itu apa? Kita bisa bilang, salah satu contoh, kita nggak pernah membutuhkan kata main. Ini bisa dikasih contoh. Contoh ya, misalnya gini, orang-orang kan bertanya nih, lu main trading, main forex real? Ya kan? Kesannya jadi main-main. Main-main kan? Jadi kesannya mainan, bukan sebuah bisnis, tapi mainan. Mainan. Ya, kalau mainan kan mungkin kadang menang ya, kapan dulu ya hasilnya. Gitu. Betul, jadi kan main itu kan udah konotasinya fun. Iya. Udah konotasinya ya gue mau lepasin stres, pengen main. Cara trading. Cara trading gitu, nggak bisa. Nah, healthy community itu satu kata gitu loh, bahwa nggak pernah yang namanya main forex atau main saham. Kita benar-benar mengucapkan bahwa ini trading forex, ini trading saham. Itu menjadi penekanan sehingga psikologi kita pun juga mengenal bahwa forex itu adalah sebuah trading yang serius. Ini adalah sebuah usaha yang emang bisa dikembangkan sebenarnya. Gitu ya, ini menjadi salah satu keuntungan dalam quadrant
trader ya. Dan mungkin kita juga bisa share beberapa fasilitas ya yang bisa kita berikan di Quadrat Trader adalah seperti ini ya. Ada Hercules Class. Hercules Class ya. Artinya Hercules Class itu apa? Adalah ini kelas level 1 lah gitu ya. Pemahaman dasar akan forex trading. Ini berarti ini bisa dibilang khusus buat trader yang baru pertama kali terjun dan belum tahu sama sekali tentang forex. Betul sekali. Maka dari itu kan kayak contohnya di poin pertama Psychology 1.0 dan 2.0 ini juga apa yang menjadi webinar hari malam ini itu adalah sebuah kutipan dari pengajaran-pengajaran yang kita adakan di Psychology ini. Nanti diajarkan lebih dalam dan pengenalan akan financial market itu apa sih saham, apa sih forex, apa sih yang lain, apa sih peer to peer. Jadi orang juga mengenali bahwa financial market itu ada apa aja gitu. Juga of course candlestick, basic indicator, chart pattern, Dow theory, swing atau apa, superstition itu apa ya. Itu semua kita ajarkan. Gitu ya. Ini menjadi level pertama. Tapi kalau misalkan buat tingkat lebih lanjut itu ada juga? Ada juga, betul. Ya, ini kita lanjut ke level selanjutnya. Ada yang namanya Aries Class. Ya, ini kita bahas psikologi. Kita bisa lihat level pertama ada psikologi, kedua psikologi. Ya, psikologi lagi. Pengembangan psikologi penting banget ya. Di sini kita bisa lihat psikologi itu menjadi poin utama sebelum selanjutnya. Ininya lebih ke hal-hal teknikal dalam trading. Fibonacci, advance indikator, pattern, divergence itu apa, oscillator apa, dan juga pengenalan akan saham juga. Oke. Ya. Jadi nggak hanya forex ya? Iya, jadi mungkin orang juga kan, waduh forex kayaknya gue kerja, gue lagi usaha, gue nggak ada waktu nih buat trading. Ada nggak sih soal buat trading yang bisa jangka panjang? Masuklah ke dalam dunia saham gitu ya. Dan ini adalah level keduanya, dan juga nanti ada level lebih lanjutnya lagi. Ada lagi. Okay. Ya. Jelasin juga nih Pak. Ya. Untuk ini kan menengah ya. Yang selanjutnya ada lagi juga. Betul. Ya. Ini selanjutnya. Jadi kenapa tahap-tahap kayak gini? Karena kan bagaimanapun juga pengembangan pemahaman itu nggak mutlak bahwa ini adalah mutlak ke depannya ini doang. Iya. Tetap ada fleksibilitas, maka dari itu ada level-level ya. Nah ini yang terakhir adalah Zeus. Kelas tertinggi. Kelas tertinggi itu apa? Tetap psikologi dibahas 4.0, intermarket relationship itu apa, correlation itu apa, multi time frame itu apa, pro trading plan itu gimana, dan juga MPPT nih, momentum, price, pattern, bahkan high ya, dan juga time geometry. Ini kita belajar nggak cuma sekedar informasi pengetahuan tentang trend line, tentang teknikal dan sebagainya, tapi kita mengenal juga akan waktu yang tepat kapan sih untuk entry. Misalnya tanggal untuk pos posisi juga mungkin bisa ya. Iya, untuk misalnya tanggal 15 ini bakal ada penaikan atau penurunan segala macam. Itu tuh bukan sebuah ramalan, tapi ada sebuah pengetahuan yang jelas itu bahwa bisa dipelajari lebih lanjut gitu ya. Ada tekniknya. Ada tekniknya ya. Jadi nggak cuma kira-kira. Cuma sekedar gua ngeliat kayak gini, bakal gini, gini. Itu kan jadi kayak ramal sendiri. Iya. Jadi kesannya kayak judi juga ya sebenarnya. Jadi kira-kira kalau naik ya syukur, kalau enggak ya udah. Betul, tetap ada perhitungan-perhitungannya sangat jelasnya. Mungkin ini sebagai contoh aja ya. Contoh yang bisa diberikan kasih lihat adalah seperti ini nih. Analisa gold 5 November nih. 5 November ini kita ngelakuin analisa bahwa market udah ada public distribution terbang ke atas nih, ya kan? Sehingga kita lihat bahwa ada pergerakan yang sangat signifikan. Yang namanya market pasti ada yang namanya koreksi dulu nih. Iya, nggak mungkin terus-terusan naik, turun. Ya, ini menjadi salah satu contoh analisis kami, dan akhirnya ini sebagai salah satu contoh juga future hunt. Future hunt ini yang tadi kita bahas tentang waktu ke depannya. Ini mungkin ada
ada apa nih lambang-lambang apa namanya bintang ya, lambang bintang segala macam. Ini masuk ke level akhir nih ya di Zeus Class ini gitu loh. Apa sih artinya ini? Apa sih artinya ini? Ini ada tanggal 29 bulan 10, ada tanggal 10 bulan 11 gitu kan. Ini berbicara tentang waktu nih. Oke, seperti yang dijelaskan tadi itu ya. Ya, tanggal di sini, tanggal di sini itu lagi tanggal berapa, ada di bawah bahwa tanggal sekian pergerakan market akan naik ke atas, pergerakan selanjutnya akan di bawah. Itu waktu ya. Ini salah satu contoh aja. Mungkin pusing. Ini sangat berguna. Tapi sangat berguna, dan ini menjadi salah satu materi yang akan kita bahas lebih lanjut ke depannya. Dan akhirnya salah satu contoh analisa yang sudah kita lakukan dalam waktu dan juga analisis teknikal terjadilah 9 November kemarin Senin kemarin nih. Oke, hari yang lalu ya. Lagi seru-serunya nih ya. Ini salah satu dari kami yang melakukan trading di saat Senin kemarin nih. Waktu ada peningkatan dan akhirnya kita analisis secara teknikal dan gabungkan oleh waktu. Ternyata timing yang sangat pas, ambil sell ya. Di sini kita bisa lihat juga dia udah dapat entryan kira-kira 200 pip. 200 ya. Kalau ada satu lot udah 2000-an ya. Ini sebagai satu contoh aja, dan pada akhirnya sebenarnya gold kemarin 1000 pips ya. 1000. Turunnya terus turun setelah itu. Terus turun, akhirnya 100 poin turun terus. Ya, dan ini salah satu contoh daripada kami semua akhirnya karena kita menjaga psikologi, jangan greedy gitu loh, karena 1000 pip ya udah entry gitu loh, tapi tetap kita jaga yang namanya kesehatan psikologi. Masing-masing dari kami menghasilkan 120 pip per sekali entry transaksi nih, 0,1 aja gitu kan. Ini salah satu contoh aja gitu ya. Ya. Dan ini edukasi yang udah pernah dilakukan sebelumnya ya? Betul sekali. Jadi kami sudah menjalankan sebuah edukasi akan quadrant trader, akan Hercules Class. Inilah sebagai salah satu contohnya. Ada yang tetap namanya belajar, pasti ada seorang guru yang mengajarkan, seorang trader mengajarkan. Dan juga ini adalah member-member yang mengikuti kelas Hercules Class, dan juga setiap peserta pun diberikan kesempatan untuk bisa mempresentasikan apa yang sudah diajarkan. Ya, jadi nggak cuma sekedar duduk terima informasi dan ya udah terserah lu deh, lu ngerti apa enggak. Tapi kita make sure juga bahwa apa yang udah benar-benar ngerti dengan apa yang udah dijelasin lah ya. Presentasi, dan di situ suatu kita melihat presentasi dan ada kesalahan. Di situ sebenarnya kita bisa koreksi juga gitu loh. Ya, jadi kesempatan juga untuk saling bertukar pikiran. Balik lagi, pengajaran dan juga komunitas. Ya, ini sebagai salah satu contoh aja. Dan ini salah satu contoh testimoni yang udah diberikan oleh peserta-peserta kami suatu kami menjalankan kelas di Jakarta pada tanggal 27 dan 28 Oktober kemarin. Ini video lumayan lama, 15 menit. Tapi ada di IG kami di Quadrant.trader, nanti bisa ditonton sama teman-teman masing-masing ya. Ini cuma sebagai contoh aja gitu. Dan selanjutnya, dan ini juga testimoni dari member yang udah bergabung. Betul sekali ya. Jadi mereka juga balik lagi, mentoring ini berjalan terus, beres kelas diajarkan tentang trading plan, bagaimana tradingnya udah benar atau belum, analisanya udah benar atau belum, gitu kan, apakah masih subjektif, gitu. Sebagai salah contohnya mungkin yang di tengah nih, gak apa-apa SL Plus, gue dicium sama si kampret, kena SL Plus, at least 12 pip bisa disyukuri, ya, walau seudahnya cium jatuh 400 pip, ya, tapi ya akhirnya pada akhirnya ini kan bukan tentang gue kenapa nggak entry lagi segala macam, tapi akhirnya psikologinya itu yang akhirnya ya udah nggak apa-apa, market selalu memberikan peluang, tapi akhirnya gue menganalisa dengan kalaupun dipaksain juga kadang malah jadi tos kasarnya kan.
Dan juga ini cuma contoh aja trading plan. Buat trading plan kami selalu baru dapat harga bagus buat entry hari ini, dapat insight dari kami, analisa segala macam ya. Dan juga paling kiri juga sebuah apresiasi juga salah satu grup kami, grup VIP, memberikan signal, analisa juga di share. Jadi bukan berarti karena kami mentor, kami tutup-tutupin analisa kami gitu loh. Kami tetap dengan terbuka untuk ini loh analisa kami. Dan menurut kalian gimana? Jangan langsung entry gitu. Kalau misalkan kalian yakin ya udah ikutin. Betul. Betul. Jadi tetap ajak mereka untuk oke, menurut kalian gimana? Signal seperti ini, menurut kalian oke apa enggak? Ngelihat pandangan yang sama enggak? Gitu ya. Jadi inilah sebenarnya perkenalan akan kuadran trader ya. Teman-teman yang lain mungkin ada yang mau bertanya lagi? Kira-kira atau Oke, buat teman-teman yang lain mungkin ada yang ingin bertanya lagi? Oke, jika ada pertanyaan mungkin bisa di chat. Iya, kita coba tunggu dulu aja bentar lagi kali ya kalau misalnya ada yang bertanya apa. Kita sampai 20-25 mungkin ya. 25 ya, kita masih punya 3 menit. Ya. Jika ada pertanyaan bisa chat di kolom komentar. Ya. Tapi kita coba sambil nunggu 3 menit nih ya, kita konklusi. Oke, ini ada yang bertanya nih. Oke, nah untuk bergabung dengan Quadrant Trader sangat simpel, kontak kami aja langsung melalui website Pintar Forex pun bisa, melalui Instagram kami pun bisa. Jadi silakan aja dimulai dengan komunikasi. Caranya of course dengan komunikasi ya, komunikasi aja, ngobrol dengan kami melalui website Pintar Forex ya. Pintar Forex /Quadrant Trader ya, Q-Trader, dan juga di Instagram. Ya, Traders ya, Quadrant.Traders Instagram kami ya. Jadi nanti di situ kita bisa ngobrol-ngobrol lebih lanjut. Nah, dan mungkin suatu ngobrol pun juga yang namanya ngobrol di sosial media mungkin terbatas ya. Iya. Dan jangan takut untuk bertatap muka dengan kami, nggak berbayar. Nggak berbayar, ini free ya? Ya, untuk ngobrol, untuk perkenalan, untuk gimana caranya segala macam. Kalau misalkan datang ke office sendiri itu ada biaya juga? Enggak ya paling biaya yang dikeluarkan untuk ngopi bareng aja gitu kasarnya kan. Kebetulan kami juga memiliki office yang di bawah ini coffee shop gitu. Oke. Ya, jadi enak buat nongkrong ya, buat nongkrong ya? Buat ngobrol, buat nongkrong. Ya paling ya jajan-jajan aja. Tapi untuk bertemu dengan Quadrant Trader nggak pernah dipatok. Oke, ketemu dengan Quadrant Trader 1 jam dengan harga sekian. Gitu loh. Ya kita dengan sangat terbuka. Ada pertanyaan lain nih. Kalau free seminar ada nggak sih? Saya mau coba dong kalau ada. Oke, free seminar ada, tentu saja ada. Contohnya adalah saat ini juga gitu ya. Kita mengadakan yang webinar gitu. Ya, dan juga stay tune dengan kami juga bahwa di bulan-bulan kedepannya dalam jangka waktu dekat lah informasi lebih lanjut dari kami akan yang ada namanya free seminar ya, di beberapa kota ya, beberapa tempat dalam offline ya, bukan online. Tatap muka. Jadi kalau misalkan rekan-rekan di sini nggak bisa datang ke Bandung, kita yang datang ke sana. Kita yang datang ke sana. Mungkin punya request ya. Request, oh pengen dong datang ke sini. Kita bisa ngobrol lebih lanjut dan mungkin bisa datang ke sana. Gitu ya. Kalau mau tanya-tanya teknikal bisa nggak ya? Kalau mau tanya-tanya teknikal bisa enggak? Bisa. Tuh ya. Jangan takut untuk bermasuk dalam grup Quadrant Trader ini, nggak semuanya berbayar. Ya. Dan mungkin teknikal juga nggak cuma ngomongin tentang Quadrant Trader ya. Bahkan Pintar Forex juga mengajarkan beberapa teknikal gitu ya. Mungkin baca informasi dari Pintar Forex, dan jika ingin ngobrol, diskusi, masuk dalam grup Quadrant Trader pun itu bisa juga. Oke, dapat informasi nih dari Pintar Forex nih. Diskusi dengan kita, silakan aja
Di mana nemuin grup free-nya? Masuk aja ke Instagram kami Quadrant.trader, nanti ada link di situ, ada akses untuk langsung masuk ke Telegram. Kapan lagi nih open class katanya? Jadi kapan lagi bisa open class? Oke, kapan lagi open class? Tetap stay tune dalam IG kami dan juga di Pintar Forex juga segala informasi, dan cepat atau lambat pasti akan ada kelas selanjutnya. Berarti akan kita kalau ada pasti langsung diberikan informasi secepatnya. Betul sekali, langsung diberikan informasi selanjutnya. Jadi tetap kita juga memfokuskan setiap orang tetap selalu up to date nih dalam apa yang kita lakukan di Quadrant.trader. Ya. Mungkin teman-teman di sini ada pertanyaan lain mungkin. Mungkin jika tidak ada pertanyaan, cukup sekian webinar kita malam hari ini. Nah, di sini Pintar Forex dan Quadrant.trader atau kita juga ingin mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada rekan-rekan trader yang setelah bergabung di webinar kita malam hari ini. Nah, mengenai acara-acara kita selanjutnya, dan nanti kita akan memberikan informasi melalui mungkin melalui media sosial ataupun juga melalui situs web Pintar Forex ya. Betul. Nah, nanti kita akan berikan informasi terkait open class terbaru, baik itu melalui online yang dilakukan melalui webinar seperti sekarang ini ataupun secara offline di mana kita akan melakukan seminar ke beberapa kota ya. Oke. Nah, jadi sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan trader yang telah bergabung, dan semoga apa yang kita bagikan pada malam hari ini bisa berguna nih buat semuanya. Jadi nggak sia-sia ya. Betul. Ya. Mungkin ada yang disampaikan, Pak Ariel? Ya, mungkin ya kami mengharapkan segala informasi bisa diterima dengan baik dan bisa menjadi bekal buat semuanya. Dan juga kami selalu berdoa juga ya untuk semua para trader yang mendengarkan, yang bergabung dalam webinar atau bahkan nanti yang nonton YouTube segala macam, bisa menjalani trading dengan maksimal, dengan sehat, selalu sehat, tetap berjaga-jaga dalam kesehatan ya di tengah-tengah pandemi. Pandemi belum beres nih, belum final, tetap berjaga-jaga aja gitu ya. Dan juga tetap selalu mau punya intensi untuk mau belajar terus. Jadi dasarnya trading ini nggak pernah kita nggak pinter ya. Maksudnya dalam artian kita harus selalu ada banyak hal yang harus kita pelajari. Betul, selalu unending learning lah ya dibilangnya. Nggak ada pembelajaran stop, udah sukses. Nggak, tetap terus aja. Ya, paling itu aja pesan dari kami, dari Pintar Forex dan Quadrant.trader. Semoga webinar malam ini bisa berguna buat semuanya. Ya. Mungkin sekian ya. Sekian. Oke. See you.